Oke, ini untuk Ikrut dan Hacktivate. What recruiters are saying about the tech job market right now? Jadi mungkin apakah ada perubahan, ada shifting dari sisi orangnya sendiri? Apakah these tech people harus becoming something? Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Yusuf. Some startups are laying off people, while the others are trying to minimize laying off people and try to allocate them for other or pivoted business line. Bagaimana Bapak-Bapak melihat kedua opsi ini? What will be the impact in the future for those startups? Misalnya image for the employer ini. Bisa dari Ferdinand dulu. Oke. Dua opsi ini sih kalau saya lihat banyak variabel ya yang menentukan kenapa sebuah perusahaan atau sebuah startup milihnya opsi pertama di mana mereka layoff, kemudian pilihan kedua. Biasanya kalau saya bilang sih, kalau saya pribadi melihatnya bahwa as much as you can, yang pertama harus di-optimize itu adalah selain orangnya. Dalam artian seperti ini, sistemnya ada yang masih bisa di-improve lagi nggak? Kemudian proses operasionalnya ada yang masih bisa ditekan nggak, tapi masih tetap efektif. Kalau misalnya di titik terakhir opsi itu tidak ada, kita baru akan melihat dari sisi aset sebagai human capital ya. Apakah memang kita harus efisiensikan dari sisi posisi-posisi yang tidak core. Jadi kalau dulu saya di organization development biasa akan dipetakan di sebuah bisnis proses, ada bisnis proses yang disebut core, bisnis proses ada yang disebut non core. Nah, ini harus dilihat bahwa jangan sampai main lompat aja, oke kita cut gitu kan, sehingga secara bisnis proses kita keganggu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya the whole business is gonna be collapsing. Dan itu nggak akan menguntungkan buat organisasi at the same time. Tapi kalau misalnya kita udah melihat opsi dari sisi optimasi non-human capital itu udah di-fulfill, dan memang opsinya harus ke sana, saya pikir pasti ada pilihan yang ya udah akhirnya mereka akan memutuskan mungkin posisi-posisi yang tidak core yang masih bisa di-minimize mereka akan putuskan. Nah, kalau opsi yang kedua, mereka akan pivoting business at the same time. Ini kalau dilihat sekilas sebenarnya mungkin lebih better ya in a sense of kalau misalnya kita bicara image, tapi again kita harus ngelihat kalau menurut saya pribadi ya, membuat sebuah bisnis itu harus ada dasarnya. Artinya nggak bisa karena apa ya, kondisinya kita harus buat, nggak bisa gitu sih. Soalnya untuk create sebuah bisnis itu kan kita harus berpikir bahwa bisnis ini lahir kemudian sustain. Bukan bisnis yang saya bikin karena saya senang kemudian besok hilang gitu kan. Karena dampaknya apa? Kalau saya pivot bisnis saya dan saya tidak mempunyai kapasitas yang cukup melihat bahwa pivot ini akan berhasil, at the end apa? Saya akan let go mereka juga. Jadi impact-nya sama gitu, ujung-ujungnya bahwa orang ini akan di let go. Dan impact-nya yang kedua apa? Mungkin bisa jadi karena pivot ini, main business-nya, si core-nya kita ini akan kena impact. Karena kalau pivot ini tidak works, dia akan menghisap dari core. Dan akhirnya lama-lama dua-duanya akan kena gitu. Jadi kalau view saya sih secara pribadi ya, saya ngelihat bahwa yang utama adalah core prosesnya kita lihat apakah bisa dioptimalkan selain kita mangkas orang. Kalau misalnya di proses kita sudah optimalkan, revenue kita coba boost dan memang belum naik karena faktor eksternal ya, kita akan coba untuk melihat dari sisi human capital-nya ada yang non-core yang bisa kita kurangin nggak untuk saat ini. Atau yang paling ya mungkin yang dari sisi humanisnya ya kita akan coba refer. Yang namanya business owner kadang-kadang kan mereka punya networks ya, mereka punya kenalan yang sedang membutuhkan posisi yang memang kita akan coba let go. Akhirnya kita akan coba propose ke mereka, ini ada tim dari gue, bukan karena mereka jelek, tapi karena memang business is not doing well, kemudian itu di-offer ke teman-teman di networks-nya dia yang memang butuh gitu. Jadi semaksimal mungkin ya kita akan coba appreciate manpower kita seoptimal mungkin, tapi di saat satu titik kita harus mengambil sebuah keputusan yang logis ya, kita harus putuskan bahwa kita harus mempertahankan yang harusnya berjalan. Kalau saya sih pribadi ngelihatnya begitu ya. Dan memang
Ini nggak mudah kalau saya bilang, karena di saat kita ada di posisi sepatu mereka, ya mungkin pengambilan keputusan ini akan sangat-sangat emosional ya jatuhnya ya. Karena kalau melepaskan karyawan yang tidak perform, mungkin buat sebagian orang itu mudah. Tapi kalau melepaskan karyawan yang sebenarnya perform, tapi business is not doing well karena the ecosystem is not doing well, itu beda cerita sih biasanya. Cuman well, at the end we have to come with the logical decisions untuk dilakukan sih. Gitu kira-kira sih kalau dari saya untuk pertanyaan tadi mengenai dua opsi itu. Oke. Thank you, Ferdinand. Oke, Nico, kalau dari Nico. Ya, mungkin bisa lanjutin sedikit dari Ferdinand. Soalnya saya sendiri orang itu IM FP gitu, MBTI. Jadi kayak feeling banget gitu. Jadi apalagi yang kalau laying off people ini, itu salah satu decision yang mungkin sulit banget gitu buat saya. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sama kayak founder yang lain, itu sebetulnya sulit banget juga. Dari dua sisi pasti punya dua perspektif yang beda gitu ya. Kayak dari sisi yang kena layoff pasti punya negatif mindset, atau kalau bisa punya positif mindset, itu luar biasa bijak gitu. Tapi dari sisi foundernya sendiri, ketika mereka harus bikin decision di opsi pertama atau laying off, dan semoga laying off itu gara-gara performance gitu, itu pun juga pasti equally sulit gitu. Walaupun kadang-kadang performance itu bisa dituntun atau di-push atau di-guide lagi supaya bisa lebih as a better performance. Tapi ketika chance-nya itu emang udah habis dan terpaksa harus di laying off, it's not easy, and it's for bigger reason gitu. Yang mungkin kadang-kadang foundernya sendiri atau decision maker nggak selalu share semuanya gitu ya, baik berhubungan dengan pemotongan expenses, atau company-nya bisa lebih lama runway-nya, atau image as a employer mungkin nggak terlalu major dibandingkan dengan culture yang rusak atau mindset yang rusak di dalam internal. Menurut saya itu lebih besar gitu impact-nya. Kalau di dalamnya sendiri itu atmosfernya itu udah nggak enak, berarti kayak secara nggak langsung semua orang yang performing jadinya nggak perform gitu. Jadi sebetulnya banyak banget gitu yang harus dipikirin beberapa decision maker tersebut gitu. Nggak cuma mikirin dari orang lihatnya company saya nanti kayak tukang layoff, tapi sebetulnya dari dalamnya itu lebih merusak atau lebih sustaining mungkin impact-nya gitu. Buat opsi yang kedua, kalau misalnya try to allocate them to the pivot business line. Pivot business line ketika lagi seperti ini, mungkin bisa dibilang sangat subjektif gitu, sangat subjektif. Kenapa sangat subjektif? Soalnya mungkin orang-orang cuma tahu yang berhasil itu mungkin cuma Zoom, cuma gara-gara konferensinya ya. Tapi apakah ada banyak startup yang sebetulnya muncul gara-gara atau dapat funding gara-gara pivot, atau company yang baru berumur 2 bulan dapat funding? Itu mungkin nggak selalu ada gitu. Kalau ada pun mungkin belum tentu kelihatan kedepannya gimana, seperti yang Ferdinand bilang gitu, bakal long lasting apa kagak. Sebetulnya menurut saya belum ada resep luar biasa pasti berhasil dari data 3 bulan ini. Jadi pivot belum tentu opsi yang baik buat saat ini menurut saya. Mendingan bikin bisnis kita yang memang kita udah jago itu lebih baik lagi, dengan cara yang lebih baik lagi, dengan fitur yang lebih baik lagi, dengan experience yang lebih baik lagi, atau mungkin mulai pelan-pelan dapetin semua market share yang tadinya kita belum dapat, karena seakan-akan pandemi ini kayak hard atau kayak soft reset gitu di dunia market share beberapa industri gitu, termasuk mungkin Acroot gitu. Jadinya kita mendingan fokusin gimana supaya semua talent tech ini tahu dulu deh tentang Acroot. Mereka belum tentu bisa ke hire saat ini, nggak apa-apa gitu. Tapi suatu hari nanti kita yakin ketika rebound itu berhasil, kita udah punya semua talent luar biasa ini gitu. Jadi itu sih view-nya saya. Oke, thank you. Oke, next question-nya ini dari Bayu untuk Activate. Rata-rata lulusannya bagaimana ya di hire
oleh perusahaan atau membuat startup sendiri? Mayoritas itu di-hire perusahaan dari kita. Kalau boleh, Mayoritas. Ya. itu kan mungkin datanya ada di website, tapi kalau itu kira-kira gajinya berapa yang lulusan dari Hacktivate? Oke, laporan terakhir kita ya last year itu average-nya sekitar 10,5 sampai 11 gross per bulan. Dan Itu average-nya segitu. Dan ya ini karena saya juga tahu kan di Hacktivate juga ada program apa namanya income share agreement ya. Ya, betul. Ya itu yang mungkin bisa share sedikit kalau dari Ferdinand mengenai income share agreement gimana? Boleh. Jadi ASA ini, income share ini model pembiayaan di Hacktivate yang baru, dan memang kita udah perkenalkan early this year, bahkan mungkin last year itu kita udah mulai kenalin di akhir-akhir tahun. Tahun ini kita melihat bahwa dengan adanya dampak COVID ini akan ada banyak dampak layoff dan segala macam. Kita melihat ini salah satu bagian di mana kita bisa coba bantu ya, mungkin bagian kecil dari Hacktivate untuk mencoba ngasih upskilling ke teman-teman yang pengen belajar coding. Tapi mereka mungkin nggak bisa bayar langsung, karena selama ini masuk Hacktivate kan orang pasti akan bayar di depan. Kemudian sekarang untuk ASC itu bisa dibayar nanti. Makanya istilahnya income share adalah setelah mereka lulus nanti, tim karir kami akan bantu untuk placing mereka di partners kita. Nanti mereka akan pay us back di 36 bulan. Dan itu pun, apa namanya, perjanjian kita sama si siswa ini, itu akan efektif mulai ketagih itu di certain amount of salary. Jadi nggak serta-merta kemudian langsung ditagih. Jadi ada beberapa apa namanya kondisi yang diatur oleh tim ASC kita buat kontrak dengan si siswanya. Gitu. Jadi untuk memudahkan mereka kasarnya pay later lah kalau bahasa beberapa e-wallet sekarang kan ada pay later. Nah, ini mirip pay later tapi kita lakukan di sektor bootcamp kita. Jadi sebenarnya bisa jadi solusi untuk para employees yang sekarang kena layoff untuk mungkin bisa explore ya this opportunity ya. Iya, jadi kalau yang pengen switching karir ke dunia tech mungkin bisa mencoba ASA untuk ngikutin proses bootcamp-nya kita selama 4 bulan. Tapi ada Mungkin, ada seleksinya. Mungkin ya. Ada proses seleksinya tetap kan ya? Iya, untuk masuk ke kita ada minimum tes lah untuk make sure bahwa logiknya oke, average, karena memang programming kan butuh logic juga skornya. Jadi ya memang kita ada tes, tapi tesnya dibilang sulit-sulit banget juga mungkin nggak. Jadi ya medium lah, gitu. Yang pasti kita nggak tes coding kok, karena kan nanti belajar coding kan di kita. Ya. Mungkin nanti sebutnya jangan pay later ya, mungkin scholarship. Ya, mungkin semacam itu kali ya. Oke. Thank you. Sekarang untuk yang Nico dari Pak Chris. Untuk Nico, bagaimana cara rekrut menghadapi kompetitor lain, terutama dari international firm seperti Michael Page, Robert Walters? Ya, untuk dari sisi employer, sih kita lumayan positif, lumayan pede dengan kita punya cepetnya kita sama harganya kita. Jadi secara harga kita itu bisa dibilang hampir setengah harganya mereka. Jadinya kenapa jadi mereka itu lebih mahal? Jadinya mereka punya posisi itu hanya dibuka oleh klien-klien yang berani bayarnya mahal atau untuk posisi-posisi sebetulnya yang sangat-sangat atas gitu. Jadi secara market sebetulnya lebih kecil atau mungkin teman-teman yang belum bukan di posisi VP ke atas atau mungkin belum tentu dicari orang mereka gitu, atau kalau mereka mau mencari pun biasanya lebih ya di atasnya profesional lah gitu. Kalau rekrut mau posisiin diri kita itu profesional dan untuk tech industri gitu. Jadi kita mau make sure kita tuh top of mind dulu. Dan ketika saya ngomong cepat itu untuk employer, karena kita punya satu teknologi namanya itu recommending system, di mana employer itu ketika mereka masukin job details atau role details tentang pekerjaannya mereka, itu kita bisa langsung kasih sourcing kita sebutnya atau beberapa rekomendasi talents dalam waktu hitungan detik sebetulnya. Jadi ketika mereka bikin submit, beberapa detik kemudian kita punya recommending system, langsung cari dari kita punya marketplace atau yang terdiri dari talent-talent yang udah lulus scoringnya kita dan juga melalui profilingnya kita untuk mengetahui, untuk melengkapi CV dan juga
ya kayak initial screening untuk talent-talent tersebut. Dari marketplace itu kita langsung cariin top 3 atau top 5 talents yang cocok untuk job tersebut gitu. Hanya dalam waktu kayak hitungan detik. Jadi untuk kecepatan, menurut kita itu salah satu poin atau value paling penting antara kita dan juga MPRW atau Michael Page dan juga Robert Walters gitu. Dan juga secara harga kita jauh lebih murah. Tapi untuk dari sisi talents atau kandidat atau job seekers, kalau mau di compare sebetulnya walaupun agak mirip, kita tuh dengan teknologi yang sama dengan yang single apply itu dan juga multiple recruiters, talentnya itu nggak perlu dimilikin sama satu recruiter. Misalnya kalau misalnya talent A dimiliki oleh satu recruiter, namanya tuh recruiter B gitu ya, di dalam kita punya kompetitor gitu, Michael Page gitu ya. Di dalam Recruit itu skema itu tuh nggak plek-plekan gitu loh. Jadi di mana kayak lu nggak boleh ya pegang talent gue ya, atau kayak, woi jangan lo gitu. Walaupun sebetulnya secara nggak langsung talent itu yang butuh kerja gitu. Talentnya itu sebisa mungkin sebetulnya kepengen dapetin interview secepat-cepatnya. Tapi di dalam Recruit itu pertengkaran seperti itu udah kita ada solusinya menggunakan recommending system itu, menggunakan skema komisi yang lebih jelas, yang lebih adil juga untuk siapa yang sourcing dan juga siapa yang matching gitu. Jadi skema komisi kita itu bisa dibilang unik untuk menghindari masalah berantem-beranteman untuk bisa dibilang proses talent tersebut. Padahal itu sisi negatif untuk talent tersebut. Itu mungkin positif hanya untuk recruiter tersebut itu supaya nggak bagi-bagi komisi atau bagi-bagi bisa dibilang deal gitu. Nomor 2, di Recruit kita siapin satu ekosistem di mana talent itu punya power luar biasa besar gitu. Talentnya itu talentnya itu dikasih satu talent consultant, memberikan dia konsultasi apapun tentang gaji, tentang informasi perusahaan tersebut, bisa dibilang tuh dikasih walkthrough-nya lah gitu. Ada kayak orang main PlayStation dulu, ada bukunya kayak gimana harus ngapain aja setiap stage-nya, itu udah ada gitu bukunya gitu. Kita namain sebagai talent consultant. Jadi talentnya itu sebetulnya nyaman gitu. Jadi nyaman banget, nggak kayak waktu misalnya di kompetitor lain yang mungkin talentnya apply sendiri, nggak ada kabar, nungguin juga capek, harus apply satu-satu dan semua perusahaan tersebut punya form yang berbeda-beda. Kalau di Recruit, ya bikin Recruit aja gitu, profile satu kali, terus ya udah profilnya itu kita langsung bisa dibilang kita match-matchin ke sebanyak-banyaknya roles atau clients yang sesuai dengan preferensi talent tersebut. Kira-kira kayak gitu sih. Kalau boleh, ini saya selipin ya, ada pertanyaan dari Pak Arif ya, sedikit aja nih. Apakah ada soft skill yang diukur oleh Recruit? Atau kebanyakan masih tetap yang technical skill ya? Kalau dari Recruit-nya sendiri, karena kita cover kayak step nomor 1 atau step nomor 2-nya dari suatu rekrutmen, itu justru kita fokusnya tuh ke soft skill-nya dulu. Orangnya itu bisa ngomong, orangnya bisa present, orangnya setidaknya on time. Itu justru kita fokusin ke sananya dulu. Kita masih pelan-pelan mikirin tentang hard skill, tapi tentang bahasa Inggris gitu-gitu, ya ada lagi dalam profilingnya kita campur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau ada yang butuh Mandarin, ya campuran bahasa Indonesia dan juga bahasa Mandarin gitu. Tapi secara nggak langsung, bisa dibilang kita fokusinnya ke sana dulu. Kita punya banyak plan untuk bergerak ke arah hard skill, tapi semuanya masih under development sih sekarang. Oke, thank you. Next question, Ardi bisa yang the last question. Oke, ini last question untuk kalian berdua. What are your advices? Mungkin satu advice saja ya. To talents who are looking for new opportunities at the moment. Mungkin satu advice aja. Quick answer. Dari Nico dulu ya. Oke. Satu advice ya. Mungkin start to network
dengan recruiters atau headhunters datang ke webinar dan connect lah, pokoknya koneksi networking itu mungkin advice-nya. Thank you. Oke. Dari Ferdinand? Oke, sebenarnya sih agak mirip ya kali sama Nico ya. Cuman mungkin untuk membedakan, mungkin pesan saya adalah know what the market needs. Jadi bisnis maupun secara personal branding, same thing. Kalau kita jual sesuatu dari diri kita yang tidak dibutuhkan, of course nobody will buy it kan. Jadi menurut saya sih kalau ada opportunity untuk know what the market needs, upskill yourself, prepare yourself, and that's it. And then you'll be ready with the networking yang Nico mention tadi. Benar. I agree with both of you. Oke. Sorry, mungkin bisa dimain. Jadi sekarang karena misalnya nggak punya pekerjaan, daftar ke Hacktivate dulu, kalau udah lulus langsung terus daftar gitu untuk cari kerjaan. Iya, benar. Oke. Thank you to both of you. Thank you Nico, thank you Ferdinand for speaking at today at our webinar. Dan kami harap episode hari ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat juga kepada recruiters and talents juga. Oke, sekali lagi terima kasih Nico dan Ferdinand untuk your thoughts hari ini. Thank you. You're welcome, my pleasure. Sharing your experience, very insightful. Thank you. Thank you. Oke, terima kasih semuanya.